Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Dan karena itu marilah kita menghadap hadirat-Nya dan beribadah kepadanya. Kita mengawali ibadah ini dengan pujian PKJ nomor 165, Janji yang Manis. Janji yang manis tak aku lupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Saudara, mari kita berdoa. Kami memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, yang senantiasa menjaga, memelihara kehidupan kami. Di hari yang baru ini kembali kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami bersyukur, mengagungkan nama-Mu, dan kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Terangilah hati dan pikiran kami untuk dapat memahami maksud dan kehendak Tuhan, dan kami mampu untuk melakukannya dalam perjalanan hidup kami, secara khusus ketika kami ada dalam pemaknaan Minggu Advent yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini dalam Sakaria pasal 9 ayat 11. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Tema renungan hari ini, Tuhan Allah senantiasa ingat janjinya kepada umat-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, janji manusia sangat berbeda dengan janji Tuhan. Janji manusia seringkali lahir dari niat baik sesaat, tetapi terbatas oleh kemampuan, ingatan, dan kesetiaan yang berubah-ubah. Karena itu, manusia mudah ingkar janji. Tetapi Tuhan tidak pernah ingkar janji, karena janji Tuhan bersumber dari karakternya yang kekal, didasarkan pada kedaulatannya yang mutlak, dan dijamin oleh kesetiaannya yang tidak berkesudahan. Firman Tuhan melalui Nabi Sakaria ini bukan hanya sekedar kata-kata penghiburan bagi umat Tuhan, tapi ini adalah deklarasi tentang sifat Allah yang setia dalam memenuhi janjinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, darah perjanjian yang disebutkan di sini menunjukkan bahwa Tuhan Allah ingat akan perjanjiannya baik dengan Abraham, tapi juga kemudian dengan umatnya di Sinai, yang disahkan dengan darah korban persembahan. Kita bisa baca dalam Keluaran 24 ayat 8. Dan lubang yang tidak berair adalah gambaran kondisi yang tidak berpengharapan, putus asa, dan menderita. Umat Tuhan secara fisik telah kembali dari pembuangan, tetapi secara spiritual dan psikologis mereka masih hidup seperti orang buangan. Bait Allah belum sepenuhnya dipulihkan, perlindungan kota masih rapuh, sehingga mereka mulai mempertanyakan, apakah Tuhan masih ingat janjinya? Apakah Tuhan masih peduli? Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
melalui Nabi Zakaria, Tuhan Allah menegaskan bahwa Dia ingat dan tidak lupa dengan janjinya. Tuhanlah yang berinisiatif untuk menyelamatkan. Hal itu dilakukan berdasarkan perjanjian kasih anugerah, bukan berdasarkan usaha manusia. Janji itu teguh bukan karena manusia atau umatnya setia, tetapi karena Tuhan Allah tidak berubah dalam kesetiaannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nubuat Nabi Zakaria mencapai puncak penggenapannya pada Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Karena itu memaknai Minggu Advent ketiga ini, maka firman Tuhan mengingatkan kita, berpeganglah teguh pada janji-janji Tuhan karena Dia setia. Ketika saudara merasa doa dan harapan belum dijawab, ketika saudara berpikir Tuhan lambat menepati janji, ingatlah bahwa Tuhan itu setia. Kesetiaannya tidak tergantung pada perasaan atau keadaan hidup kita. Kita juga diingatkan, tetaplah percaya pada pertolongan Tuhan. Ketika saudara merasa seperti berada dalam lubang yang tidak berair karena beratnya beban-beban hidup, ingatlah bahwa Tuhan tetap bekerja dalam hidup kita walaupun kita tidak melihat jalannya. Tuhan tidak menuntut kita kuat sebelum Ia menolong, karena kesetiaannya jauh lebih besar daripada kelemahan kita. Tetaplah bersukacita karena kita memiliki Tuhan Yesus Juru Selamat yang sangat mengasihi kita dan yang sudah memberikan keselamatan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman di hari ini. Biarlah kami akan selalu ingat bahwa Engkau Tuhan setia dengan janji-janji-Mu dalam hidup kami. Karena itu ajar kami dalam menjalani kehidupan, apapun tantangan, pergumulan, keadaan hidup yang kami alami, kami tetap menaruh harap dan percaya kepada Tuhan, karena dalam keyakinan iman, ketika Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menggenapi. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah kami supaya dalam memaknai Minggu Advent ketiga ini, kami sungguh-sungguh mengarahkan hidup hanya kepada Kristus Tuhan, Juru Selamat hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, diberkatilah semua yang boleh mengambil bagian dalam renungan harian keluarga di hari ini. Kasih setia Tuhan, berkat-berkat Tuhan, kiranya menjadi bagian hidup kami semua. Ini doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Terima kasih, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.